Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan terkait resum dan analisis kasus Enron dan juga Taiko Internasional. Kami yang beranggotakan saya Ansa Putra, dengan rekan saya Apriliani Nurul dan juga Syawali Kafifah. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nurul. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi pada Enron. Nah, sebelumnya Enron Corporation ini didirikan pada tahun 1985 yang merupakan perusahaan energi Amerika berbasis Houston di Texas, Amerika Serikat. Nah, kasus apa aja sih yang terjadi pada perusahaan Enron ini? Menurut analisis kami, yang pertama itu ada awal permasalahan Enron adalah karena mengambil sejumlah hutang yang cukup besar. Nah, Enron ini dengan sengaja merahasiakan hal tersebut karena mereka takut membuat pembeli atau penjual itu ragu untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Nah, kemudian Enron mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya ke dalam laporan keuangan. Nah, hal tersebut merupakan kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Enron sendiri. Untuk yang kedua, Enron telah melakukan tindakan memanipulasi laporan keuangan yang dibantu oleh auditor independennya, yaitu KAP Arthur Andersen, dengan tujuan untuk menarik di mata investor dan beranggapan bahwa Enron ini memiliki kinerja yang baik. Nah, dilaporkan bahwa manajemen Enron telah menggelapkan dana pendapatannya sebesar 600 juta US dollar serta menyembunyikan hutang sebesar 1,2 miliar US dollar. Dan yang ketiga, Enron dan KAP Arthur Andersen bekerja sama dengan menggunakan entitas khusus yang biasa kita sebut dengan SPE atau Special Purpose Entities untuk mengalihkan kewajiban dari neraca mereka dengan mentransfer aset dan kewajiban ke SPE. Nah, pada tahun 1999, Enron ini mendirikan 3 perusahaan SPE, yaitu ada Kepco Investment LP, LGM Cayman LP, dan LGM2CP Investment. Untuk yang terakhir, terjadi karena beberapa eksekutif Enron yang melakukan insider trading sebelum perusahaan runtuh. Nah, karena eksekutif ini memiliki akses ke informasi keuangan perusahaan jauh sebelum publik mengetahui kondisi yang sebenarnya. Nah, mereka menjual saham sebelum harga jatuh sehingga dapat mengamankan keuntungan pribadi. Nah, dampak apa sih yang terjadi setelah kasus ini terungkap? Pada tahun 2001, sedikitnya ada 4.000 karyawan telah kehilangan pekerjaan karena kebangkrutan dari perusahaan Enron ini. Nah, kasus Enron juga mengguncang neraca keuangan kreditor yang telah memberikan miliaran dolar, salah satunya adalah JP Morgan Chase dan Citigroup yang merupakan 2 kreditur terbesar dari perusahaan Enron sendiri. Nah, hubungan kasus tersebut dengan KAP Arthur Andersen itu hubungan kasus tersebut dengan KAP adalah karena KAP Arthur Andersen dianggap ikut bersalah pada kebangkrutan Enron yang juga terkena imbasnya. Enron dan KAP tersebut dengan sengaja menghilangkan dan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron yang membuat terhambatnya proses pengadilan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis fraud yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, jenis fraud yang pertama itu ada financial statement fraud atau penipuan laporan keuangan. Sudah cukup jelas bahwa perusahaan Enron ini melakukan penipuan laporan keuangan. Manajemen Enron memanipulasi LK dengan mencatat keuntungan perusahaan sebesar 600 juta US dollar pada saat perusahaan mengalami kerugian. Nah, hal ini dilakukan manajemen semata-mata agar tidak kehilangan investor. Untuk jenis fraud yang kedua adanya korupsi, bahwa pada kasus ini melibatkan praktik suap dan korupsi yang melibatkan fee kepada auditor dari Arthur Andersen. Nah, suap ini bertujuan untuk mempengaruhi auditor agar mendapatkan audit WTP atau wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Enron yang telah dimanipulasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya fraud yang ada di kasus Enron ini. Jika dikaitkan dengan
triangle theory. Yang pertama itu adanya tekanan, yakni manajemen Enron memberikan tekanan yang besar kepada karyawan untuk mencapai target yang tidak realistis dan harus mempertahankan pertumbuhan pesat, sehingga hal tersebut para karyawan atau manajemen untuk melakukan fraud. Yang kedua, adanya kesempatan, yakni karena struktur keuangan Enron yang kompleks dan lemahnya sistem kontrol internal yang memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan fraud tanpa terdeteksi. Nah, yang ketiga, adanya rasionalisasi, bahwa manajemen Enron berpikir bahwa tindakan fraud yang mereka lakukan adalah demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, penyebab fraud yang lainnya karena Arthur Andersen tidak hanya berperan sebagai auditor Enron, tetapi juga memberikan layanan konsultasi. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang membuat auditor tidak independen dan objektif dalam memberikan opini. Yang selanjutnya ada Arthur Andersen bergantung pada pendapatan dari Enron yang membuat mereka merasa tertekan untuk memberikan opini yang tidak menyenangkan klien tersebut. Jadi mereka ditekan untuk memberikan opini WTP. Yang selanjutnya karena Dewan Komisaris dengan manajemen tersebut. Dan yang terakhir karena para eksekutif Enron ini memiliki ambisi pribadi untuk membuat dirinya itu menjadi kaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis penyebab fraud dan keterkaitannya dengan terbentuknya CESO. Nah, kasus Enron ini mendorong adanya kebutuhan untuk memperkuat kerangka pengendalian internal karena hampir semua komponen dosa tidak terpenuhi. Nah, terdapat 5 komponen pengendalian internal menurut CESO, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Nah, kasus tersebut sangat terlihat jelas bahwa lingkungan pengendalian Enron sangat lemah. Nah, para eksekutif perusahaan lebih mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan daripada integritas, serta tekanan yang terbesar untuk mencapai target membuat lingkungan sehat menjadi celah untuk melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu ada penilaian resiko. Nah, Enron gagal dalam mengidentifikasi dan menilai resiko yang terkait dengan model bisnisnya yang kompleks. Manajemen perusahaan terlalu optimis dan tidak memikirkan resiko yang mungkin terjadi seperti penyalahgunaan entitas khusus. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian Enron sangat lemah. Tidak ada pemisahan tugas yang jelas dan tidak ada sistem otorisasi yang memadai, serta tidak adanya tinjauan yang independen terhadap transaksi keuangan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Pada sistem informasi dan komunikasi di Enron ini tidak memadai. Laporan keuangan yang diberikan tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu aktivitas monitoring. Dalam kasus ini tidak ada sistem monitoring yang efektif untuk memantau kinerja pengendalian di Enron. Auditor internal dan eksternal juga gagal dalam mendeteksi kecurangan. Bahkan mereka ikut serta dalam kasus tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kasus yang terjadi pada perusahaan Tyco International. Nah, kasus yang terjadi pada Tyco International itu yang pertama yaitu Kozlowski dan Schwartz memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan tindakan penyalahgunaan dana. Yang kedua yaitu para eksekutif menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu Kozlowski menempatkan rekan-rekan dekatnya dalam posisi strategis dalam perusahaan. Yang keempat yaitu CEO Tyco, Denis Kozlowski dan CFO Mark Schwartz terlibat dalam kasus penipuan besar-besaran. Yang kelima yaitu Kozlowski dan Schwartz menjual saham secara curang dengan program pinjaman tanpa bunga. Dan yang terakhir yaitu para eksekutif memberikan bonus untuk diri mereka sendiri dan kompensasi yang sangat tinggi tanpa persetujuan dewan direksi. Yang selanjutnya yaitu jenis fraud yang terjadi pada kasus tersebut, yaitu yang pertama ada financial statement fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, jenis fraud yang dilakukan pada kasus Tyco International tersebut merupakan manipulasi atau penghilangan informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pengguna laporan tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, manajemen Tyco memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik dari kenyataannya. Nah, eksekutif Tyco menyembunyikan utang untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih sehat dari yang sebenarnya. Nah, hal tersebut dapat mencakup tidak mencatat utang secara lengkap dan atau menyembunyikan kewajiban finansial dari laporan keuangan.
Untuk jenis fraud yang kedua yaitu ada aset misappropriation atau penggelapan aset. Nah, kasus tersebut termasuk ke dalam jenis skimming scam karena para eksekutif melakukan skimming yaitu mengambil uang dari transaksi perusahaan sebelum dicatat dalam pembukuan. Nah, para eksekutif Taiko ini menyalahgunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka seperti membeli karya seni mahal, mengadakan pesta mewah, dan membeli properti privasi. Untuk yang ketiga yaitu jenis fraud corruption atau korupsi. Nah, dalam kasus tersebut terdapat dugaan adanya praktik suap dalam beberapa transaksi bisnis yang dilakukan oleh Taiko. Nah, para eksekutif Taiko ini diduga melakukan kolusi dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait penyebab terjadinya fraud yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ica. Nah, untuk yang pertama yaitu CEO dari Taiko, yaitu Kozlowski dan juga Schwartz hidup dalam gaya hidup yang mewah, yang membutuhkan dana besar secara terus-menerus. Yang kedua yaitu dengan adanya tekanan yang sangat tinggi untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis. Kemudian yang ketiga yaitu Kozlowski dan juga Schwartz memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam perusahaan. Selanjutnya, terdapat sistem pengendalian internal perusahaan itu lemah dan juga tidak efektif, dan tidak ada pengawasan yang memadai. Kemudian yang keenam yaitu pemimpin tidak menjunjung tinggi nilai-nilai etika, sehingga sulit untuk menciptakan budaya perusahaan yang sehat. Kemudian, Kozlowski dan juga Schwartz mungkin merasa bahwa mereka layak mendapatkan kompensasi. Dan yang terakhir, karena kekuasaan dan posisi mereka mungkin merasa aman seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan Taiko dengan Koso. Yang pertama, terkait lingkungan pengendalian. Nah, di dalam budaya perusahaan Taiko, tidak adanya penegakan kode etik yang kuat yang dapat memotivasi para eksekutif untuk bertindak dengan integritas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terkait penilaian risiko. Nah, sistem pengendalian internal Taiko tidak efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan kasus yang telah kami analisis sebelumnya. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko integrasi yang tidak terkelola dengan baik. Kemudian, yang ketiga yaitu terkait aktivitas pengendalian. Nah, dalam kasus Taiko ini menunjukkan bahwa bagaimana kegagalan dalam aktivitas pengendalian dapat merusak integritas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Yang keempat yaitu terkait informasi dan komunikasi. Taiko mengalami masalah dalam transparansi pelaporan yang menghambat pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai keadaan keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu kaitannya dengan aktivitas monitoring. Fungsi komite audit yang lemah menyebabkan Taiko gagal dalam melakukan pengawasan yang kritis dan independen terhadap laporan keuangan dan praktik pengendalian internal. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.